Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana di sini kita akan membahas final 100% dua cara cek pengumuman kelulusan dan penempatan P3K Guru 2023. Di sini kami sajikan contoh lulus dan tidak lulus. Yang mana kalau kita memperhatikan terkait dengan pengumuman kelulusan sekaligus penempatan P3K Guru 2023, untuk jadwalnya sebenarnya itu kita sudah bisa lihat di sini teman-teman ya. Kita sudah bisa lihat di pengumuman resminya di website resmi dari Kemendikbudristek teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa cek langsung di sini ya, di jadwal memang sudah ada. Di sini jelas sekali ya di websitenya Kemendikbudristek, yaitu P3K Guru Kemendikbudristek. Di sini disajikan perihal jadwal pengumuman kelulusan yang rencananya dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan 15 Desember 2023. Jadi kita menunggu mulai tanggal 6 teman-teman ya sampai tanggal 15 Desember 2023 untuk pengumuman kelulusan. Sedangkan untuk pengolahan nilai seleksi kompetensi itu baru dimulai tanggal 30 November. Jadi nanti akhir bulan ini, akhir bulan November, tepatnya di tanggal 30 November nantinya teman-teman, dan direncanakan sampai dengan tanggal 9 Desember 2023 sesuai dengan informasi resmi ini, itu pengolahan nilai seleksi kompetensi baik itu P1, kemudian P2, P3 dan P4. Ini menentukan sekali karena di sinilah nanti sistem perankingan akan berlaku teman-teman. Penentu kelulusannya nanti dimulai 30 November sampai dengan 9 Desember 2023. Kenapa? Karena pengumuman kelulusan dilaksanakan setelah pengolahan nilai seleksi kompetensi. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana cara mengecek pengumuman kelulusan teman-teman ya, ketika teman-teman di tanggal 6 Desember sampai dengan 15 Desember sudah ada pengumuman kelulusan, bagaimana cara ceknya? Jadi cara pengecekannya itu ada dua cara teman-teman. Kita bisa mengecek secara mandiri ya, ingat kita bisa cek secara mandiri ataupun kita bisa cek secara kolektif. Saya ulangi, cara mengecek pengumuman kelulusan P3K Guru tahun 2023 baik P1, P2, P3, P4, kita bisa mengecek secara mandiri dan bisa dicek juga secara kolektif. Ini kita belajar dari pengalaman P3K di tahun 2021 dan tahun 2022 yang lalu teman-teman. Nah, di sini simulasinya seperti ini. Caranya, cara pertama adalah kita mengunjungi SSCASN. Jadi teman-teman ya, ketika misalkan ingin mengecek secara mandiri pengumuman kelulusan mulai tanggal 6 Desember sampai 15 Desember, teman-teman bisa mengecek langsung melalui akun teman-teman masing-masing ya, yaitu di portal akun sscsnbkn.co.id. Jadi di situ pengecekannya caranya seperti ini. Ketikkan saya di Google daftar sscsnbkn.co.id, login. Kemudian di sini teman-teman masukkan nomor induk dan masukkan password. Setelah itu teman-teman klik masuk. Ini pada saat teman-teman ya, jadi teman-teman harus memasukkan user dan password ya, seperti pada saat teman-teman login dan mendaftar di portal SSCSN 2023 yang lalu. Seperti itu kira-kira. Nah, ketika sudah login di SSCSN 2023, nanti tampilannya ketika teman-teman lulus seperti ini. Nah, untuk tampilan kelulusan nanti ketika teman-teman sudah login di portal akun SSCSN, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Kita ambil contoh di tahun 2023. Hasil seleksi kompetensi P3K menyatakan Anda lolos seleksi P3K Guru tahun 2023. Cuman di sini perbedaannya, untuk P3K Guru 2023 itu tidak ada prasangka, tidak ada masa sangka teman-teman ya. Jadi kemungkinan notifikasinya nanti itu langsung menyatakan Anda lolos seleksi guru tahun 2023. Nah, itulah yang membedakan antara P3K Guru 2023 dengan 2022. Karena kalau P3K Guru 2023 itu tidak ada masa sangga, tidak ada jawab sangga, dan tidak ada pengumuman
pasca sangga teman-teman, karena memang tidak ada sangga di pengumuman kelulusan khusus untuk P3K Guru 2023. Jadi di sini seperti ini cara pengecekannya secara mandiri. Nantinya apabila teman-teman dinyatakan lolos seleksi kompetensi P3K baik P1, P2, P3, P4, itu akan muncul notifikasi hasil tes kompetensi menyatakan Anda lolos seleksi P3K Guru tahun 2023. Tapi notifikasi untuk masa sangga dan jawab sangga itu tidak muncul teman-teman. Jadi seperti itu caranya ya. Yang pertama, ini pengecekannya secara mandiri. Jadi kalau misalkan teman-teman dapatkan hasil seleksi kompetensi menyatakan teman-teman lolos seleksi P3K Guru, berarti teman-teman lulus menjadi ASN P3K Guru 2023. Jadi tinggal melakukan pengisian DRH, kemudian melakukan pemberkasan teman-teman ya, seperti itu. Jadi seperti itu cara untuk pengecekan secara mandiri teman-teman. Nah, bagaimana cara mengecek secara kolektif? Caranya untuk melakukan pengecekan secara kolektif, teman-teman bisa mengunjungi masing-masing BKPSDM-nya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa mengunjungi portal, silakan diklik portal seperti ini di SSC SNBKN ya. Caranya adalah kita bisa mengecek secara istilahnya secara apa ya teman-teman ya, secara kolektif. Jadi teman-teman bisa mengunjungi websitenya. Caranya teman-teman bisa mengunjungi masing-masing BKPSDM. Nah, teman-teman ya, contohnya seperti ini, kita bisa kunjungi BKPSDM masing-masing daerah. Di sini muncul nanti keterangan pengumuman seleksi P3K Guru, pengumuman seleksi, dan teman-teman bisa download secara kolektif ya teman-teman perihal pengumuman kelulusan P3K Guru di masing-masing instansi. Jadi nantinya file yang teman-teman ambil itu nantinya akan menampilkan semua peserta yang lulus dan tidak lulus teman-teman ya di P3K Guru tahun 2023. Jadi kalau misalkan tidak lulus maka muncul notifikasi tidak lulus kalau dicek secara mandiri. Begitu juga kalau misalkan dicek secara kolektif. Nah, tampilannya kalau lulus dan tidak lulus kalau dicek secara kolektif seperti ini. Setelah itu teman-teman masuk di Google, kunjungi saja nama BKPSDM-nya. Setelah itu teman-teman silakan klik ya nama BKPSDM-nya dan cari file yang memberikan petunjuk perihal pengumuman kelulusan secara kolektif teman-teman, seperti itu. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman ya. Seperti ini tampilannya ketika teman-teman sudah mendapatkan pengumuman secara kolektif. Nantinya di sini akan muncul nama-nama peserta lengkap dengan nilai teknis, kemudian manajerial, sosiokultural, wawancara total, kemudian nanti muncul keterangan afirmasi apa yang didapatkan. Setelah itu yang menjadi penentunya di sini di bagian keterangan. Contohnya ini ya, P1L berarti dia dinyatakan lulus teman-teman dengan mendapatkan nilai total 724. Kemudian di sini juga yang kedua ini P1L ya, 721 nilainya P1L. Kalau dikatakan P1L berarti dia adalah status prioritas 1 dan dinyatakan lulus. Nah, seperti itu ya. Kalau misalkan di sini dikatakan P1 saja, kemudian P1 saja, P3 saja, kemungkinan besar ini adalah tidak lulus. Atau misalkan ada muncul notifikasi P1TL berarti prioritas 1 itu dinyatakan tidak lulus teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan kita cek secara kolektif itu akan muncul semua nama-nama peserta yang sudah ikut tes CAT BKN baik P1, P2, P3 dan bahkan pelamar umum. Kita bisa cek namanya, nilainya, siapa yang lulus dan siapa yang tidak lulus. Tapi kalau kita cek secara mandiri, yang kita bisa dapatkan informasinya ya diri kita saja sendiri teman-teman ya, seperti itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.